2024. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat? Semangat. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Dimas dipersilakan untuk memimpin doa. Silakan. Iya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dua orang, siapa? Dawiki sama Padlan. Dawiki. Kenapa Dawiki? Sakit. Padlan? Apa? Apa? Baik, nggak apa-apa. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ada pembiasaan yaitu menyanyikan lagu kebangsaan. Hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada Cika untuk menjadi dirjen. Silakan ke depan, teman-teman semuanya berdiri dulu. Sudah siap belajar semuanya? Sudah siap? Karena masih ada yang ngantuk, kita sarapan kali pagi. Sebelum kita mulai, kita ice breathing dulu. Boleh berdiri lagi semua? Kita ice breathing dulu. Ayo kita ikuti gerakannya bersama-sama. Ayo yang semangat. Ayo ikuti. Gimana? Seger? Udah semangat? Siap belajar? Hari ini kita akan mempelajari tentang produksi konten digital. Kalian udah tahu apa itu konten digital? Konten digital itu ada yang berupa infografis, gambar, atau video. Kalian ada yang punya TikTok? Suka ngeliat apa di TikTok? Nah, itu adalah konten digital. Ada gambar, ada video, gitu kan? Itu konten digital. Nah, mereka si pembuat ini
itu menyisipkan pesan. Ada pesan-pesan tertentu yang biasa kita dengar. Kalau video biasanya ada suaranya gitu kan. Nah, menurut kalian nih, kira-kira kenapa sekarang orang lebih suka membuat konten atau menyampaikan pesan melalui konten digital di media sosial? Ya, Karena lebih mudah dilihat, ya, lebih cepat. Cepat viral, betul. Tepuk tangan buat itu. Jadi memang kenapa sih konten digital itu sekarang lebih digemari sama orang-orang untuk menyampaikan pesan? Karena lebih mudah dibuat, lebih mudah diakses, lebih mudah dilihat. Nah, itulah kenapa konten digital sekarang lebih banyak orang menyampaikan pesan melalui konten digital. Nah, ini yang akan kita buat nanti. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kalian nanti akan memahami konsep konten digital dan jenis-jenisnya seperti apa, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur konten digital, kemudian menghasilkan konten digital sederhana, kemudian selanjutnya menyampaikan pesan edukatif. Ada pesan edukatif melalui konten digital yang akan kalian buat. Nanti kita akan buat secara berkelompok. Kemarin kita sudah tentukan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti kalian berdiskusi apa yang akan kalian mau buat. Konten digital yang seperti apa yang akan kalian buat, nanti kalian akan diskusikan itu. Sekarang kita ke penjelasannya dulu. Apa itu konten digital? Apa itu konten digital? Informasi atau pesan dalam bentuk berupa apa? Berupa gambar, video, audio. Kemudian biasanya ditemukan di media sosial, di YouTube, di blog, di Instagram, dan lain-lain, di TikTok. Yang kalian lihat itu adalah namanya konten digital. Ini contohnya, contoh konten digital itu ada 4. Ada infografis itu gambar ya. Kemudian video pendek, ada slide presentasi. Nah, yang kalian lihat ini namanya slide presentasi. Saya mempresentasikan ya. Ini slide-nya. Ini nomor 3 yang saya buat. Ini konten digital juga. Ini nih slide-nya. Slide-nya ini adalah konten digital. Kemudian ada audio edukasi, suara doang. Gambarnya nggak ada. Biasanya kita misalnya pakai voice note, gitu kan? Atau kalau zaman dulu ada radio, jadi kita dengerin suara doang. Nah, unsur pentingnya ini, pesan yang jelas dan bermakna, audiens yang dituju, media yang sesuai. Ini konten unsur penting dari konten digital. Harus ada aplikasi yang mendukung. Biasanya kita buatnya pakai yang kalian kenal biasa apa? Canva. Atau yang biasa kalian pakai apa namanya? TikTok. Siapa yang sudah buat video di TikTok? Nah, itu kalian membuat konten digital. Nah, ini tugas kalian. Silakan nanti kalian buat infografis atau video pendek, paling panjang 2 menit, paling maksimal. Kemudian temanya bebas, tapi harus edukasi positif, ya. Boleh temanya tentang sampah, boleh temanya tentang lingkungan, boleh tema tentang apapun yang penting positif. Contohnya ini. Kemudian kerja kelompok nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan kalian diskusi. Saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Mau bikinnya seperti apa, temanya apa? Kelompok 1
Silakan kalian diskusikan mau buat seperti apa, mau bagaimana, mau pakai aplikasi apa, silakan didiskusikan kemudian dibuat ya, diisi. Ini nama kelasnya ya, pokoknya jenis kontennya mau bikin apa? Bikin apa? Ya, betul. Bagaimana kalau empat mau bikin apa? Nanti di sini ditulis ya. Mau bikin apa? Pokoknya. Wah, ini kelompok 5 udah mau bikin apa kamu bikin? Bikin apa? Iya. Editornya siapa? Ini, editor. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Silakan kalian membuat kontennya. Kalian buat kontennya sesuai dengan yang tadi kalian sudah diskusikan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk membuat konten sesuai dengan tema yang sudah kalian tentukan. Nah, ini kan warnanya kurang cerah nih. Kamu harus pakai warna yang lebih cerah. Visualnya harus bagus. Misalnya kayak warna ini warna ini tuh bagus. Ditambah hiasan apa gitu ditambah. Oh ini temanya seperti ini. Arah ya, jadi warnanya dia. Baik anak-anak, kalau sudah selesai membuat kontennya, silakan kontennya dikirim ke WhatsApp saya untuk nanti bisa ditampilkan di depan untuk kalian presentasi. Yang belum selesai masih ada waktu 3 menit lagi. Kita akan mulai sesi presentasi ya. Siap ya? Karena sudah selesai semua, waktunya sudah habis untuk pembuatan konten. Kita mulai sesi presentasi. Baik, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil karya digitalnya. Silakan. Ya, boleh. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
gambar hasil dari kelompok 1 infografis ya grupnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, apa kelompok 1 isi pesannya? Membaca. Kita harus rajin membaca buku supaya menjadi anak-anak yang cerdas. Bagus, hebat sekali untuk kelompok 1. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil proyeknya. Kelompok 2. Baik, kelompok 3 sekarang untuk mempresentasikan, silakan. Kita lihat dulu hasil konten digitalnya kelompok 3. Baik, kelompok 4 terima kasih banyak tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita lanjut ke kelompok 5. Dipersilakan. Di kelompok 5 ini temanya kemerdekaan ya, dari temanya kemerdekaan. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan kata kelompok 5? Katanya kita harus rajin belajar supaya jadi apa? Pelajar yang cerdas. Maka kelompok 5 silakan kembali ke tempat. Semua hasil karya kalian bagus-bagus, ada yang bikin video, ada yang infografis atau gambar. Nah, dari 5 kelompok ini, apa yang dapat kita simpulkan dari hasil kerja kalian? Apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulannya adalah membuat produk konten digital itu kita tidak bisa sembarangan. Kenapa tidak bisa sembarangan? Karena informasi yang kita bagikan dalam media sosial, dalam gambar ataupun dalam video haruslah yang bermanfaat. Tidak boleh asal-asalan. Jadi bukan hanya bentuknya yang bagus, bukan hanya desainnya yang bagus, yang unik, tapi juga harus ada pesan moral yang bermanfaat. Harus ada pesan positif, harus ada pesan edukasi. Tadi kelompok 4 membuat pesannya waspada anemia. Kemudian kelompok 1 ya tadi rajin membaca buku. Jadi harus ada pesan-pesan positif yang harus kita sampaikan. Nah, dari tadi kalian membuat konten, kira-kira apakah kalian bersemangat dalam membuat konten? Ya. Apakah kalian ingin menyebarkan konten yang udah kalian bikin? Ya. Di WA misalnya, di status WA atau di YouTube misalnya, mau menyebarkan? Baik, kita akan sebarkan semangat edukasi yang bermanfaat buat orang lain. Baik, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu seperti biasa dipimpin oleh Dimas. Silakan Dimas memimpin doa untuk pulang. Iya. Silakan untuk kembali ke rumah. Silakan kalian pindah barang-barangnya.
Kemudian hati-hati nanti di jalan.